Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi sektor publik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yeni Yuliana Saputri, NPM 207555032 dari Akuntansi Perpajakan 5A. Akuntansi pendapatan dan piutang. Sebelum lanjut ke materi, kita harus mengetahui mengenai bagan struktur organisasi pemerintah daerah. Nah, di sini terdapat bagan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah daerah. Dalam tata kerja pemerintah daerah terdapat 2 PPKD dan SKPD. PPKD yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Sedangkan SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah. Nah, dalam satu kabupaten atau kota hanya ada satu entitas pelaporan PPKD, yaitu dipegang oleh sekretaris daerah. Sedangkan SKPD berada di setiap unit yang ada di perangkat daerah tersebut. Nah, contohnya di sini terdapat unit dinas dan kecamatan, kelurahan, desa. Nah, setiap dinas terdapat satu SKPD. Setiap kecamatan juga terdapat satu SKPD. Jadi, di dalam satu kabupaten atau kota itu hanya ada satu PPKD, yaitu sekretaris daerah atau bendahara umum daerah, dan terdiri dari beberapa SKPD. Lanjut slide 2, di dalam sistem akuntansi pemerintah daerah juga terdapat hubungan PPKD dengan SKPD, yaitu home office menjadi branch office. Maksudnya di sini yaitu home office adalah kantor pusatnya, sedangkan base office adalah kantor cabangnya. Jadi, dalam pelaporan eksternal dilakukan pelaporan penggabungan. Artinya setiap SKPD ini dikonsolidasikan menjadi satu, yaitu menjadi laporan pemerintah daerah. Di sini terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tugas PPKD antara lain yang pertama yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD, anggaran pembajakan daerah. Yang kedua, menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD. Yang ketiga, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Yang keempat, melaksanakan fungsi bendahara umum daerah. Kelima, menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dan yang keenam, melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Lanjut, meliputi tugas SKPD. Yang pertama, menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Yang kedua, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Yang ketiga, melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Dan yang keempat, melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak. Lanjut, meliputi kontrol pencatatan antara PPKD dan SKPD. Di sini ada dua, yaitu akun rekening SKPD berupa rekening koran SKPD yang ada di PPKD. Nah, dari sisi PPKD, akun rekening SKPD akan berada dalam kelompok aset. Nah, selanjutnya sedangkan akun RKPPKD, rekening koran PPKD yang ada di SKPD. Nah, dari sisi SKPD, akun rekening PPKD akan berada dalam kelompok ekuitas. Lanjut, kontrol pencatatan antara PPKD dan SKPD meliputi persamaan akuntansi PPKD. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nah, pengertian dari aset, kas piutang, persediaan rekening SKPD, aset tetap, dan lain-lain. Selanjutnya kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
ekuitas yaitu pertambahan pendapatan dan pengurangan dari beban. Yang kedua yaitu persamaan akuntansi SKPD. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Di sini pengertiannya beda, yaitu aset, kas piutang, persediaan aset tetap, dan lain-lain. Kewajibannya kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya yaitu ekuitas rekening PPKD, bertambah pendapatan, berkurang beban. Selanjutnya akuntansi pendapatan LRA. Nah, laporan realisasi anggaran. Definisi pendapatan laporan realisasi anggaran yaitu semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Lanjut yaitu meliputi klasifikasi pendapatan laporan realisasi anggaran. Yang pertama yaitu pendapatan asli daerah atau PAD. Yang kedua pendapatan transfer. Yang ketiga lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, di sini pendapatan transfer transaksi yang terjadi di PPKD. Nah, pendapatan asli daerah di sini meliputi pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Nah, di sini yang termasuk transaksi PPKD yaitu pendapatan pajak daerah. Sedangkan pendapatan retribusi daerah ini masuk ke SKPD. Nah, untuk pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini masuk ke PPKD. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwasannya transaksi PPKD transaksi yang terjadi dan ditangani langsung oleh PPKD atau Bendahara Umum Daerah, atau transaksi tersebut langsung masuk ke rekening Bendahara Umum Daerah. Nah, sedangkan SKPD transaksi ditangani oleh dinas atau SKPD kemudian disetorkan ke PPKD atau Bendahara Umum Daerah. Nah, selanjutnya yaitu mengenai prinsip akuntansi pendapatan daerah. Yang pertama, pendapatan secara umum diakui pada saat telah disetor ke rekening kas umum daerah. Yang kedua, koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak berulang atau non-recurring atas pendapatan tahun berjalan dicatat sebagai pengurang pendapatan, sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi. Dan yang ketiga, pengembaliannya sifatnya normal atau sistematik dan berulang atau recurring atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan. Yang keempat, akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membutuhkan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Nah, di sini terdapat contoh pengembalian yang normal dan berulang, yaitu kelebihan pajak atau retribusi pajak, pendapatan tidak normal, pendapatan yang berasal dari transfer pemerintah pusat kelebihan atau melebihi dari sebelumnya, maka harus dipulangkan ke pusat. Di sini ada definisi pendapatan laporan operasional. Nah, hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Dalam pendapatan LO diakui saat yang pertama timbulnya hak pendapatan LO. Nah, pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan undang-undang.
pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan undang-undang. Yang kedua, pendapatan yang direalisasikan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi untuk mengakui pendapatan LO yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. Nah, berikutnya kode akun laporan realisasi anggaran. Terdapat perbedaan ya di sini. Kode akun LRA terdapat pendapatan LRA 4, belanja 5, transfer 6, pembiayaan 7. Nah, selanjutnya kode akun laporan operasional. Terdapat pendapatan laporan operasional 8 dan bebannya 9. Selanjutnya ke jurnal. Dalam pencatatan pendapatan yang diterima PPKD, jurnal laporan operasionalnya yaitu rekening PPKD pada pendapatan laporan operasional. Sedangkan jurnal LRA perubahan SAL pada pendapatan LRA. Dan yang kedua, pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penerimaan. Yang pertama, jurnal LO, kas di bendahara penerimaan pada pendapatan LO. Selanjutnya, jurnal LRA, perubahan SAL pada pendapatan LRA. Dan yang ketiga, pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penyetoran ke PPKD. Rekening PPKD pada kas di bendahara penerimaan. Di sini terdapat contoh diterima dana alokasi umum dari pemerintah pusat sebesar 1,2 triliun. Nah, jurnal laporan operasionalnya adalah RK PPKD sejumlah 1,2 triliun pada pendapatan transfer dana alokasi umum sejumlah 1,2 triliun. Nah, sedangkan untuk jurnal LRA, perubahan SAL sejumlah 1,2 triliun pada pendapatan transfer dana alokasi umum sejumlah 1,2 triliun. Untuk contoh, diterima retribusi terminal sebesar 60 juta oleh Dinas Perhubungan. Jurnal LO-nya kas di bendaharawan penerimaan sejumlah 60 juta pada pendapatan retribusi daerah sejumlah 60 juta. Nah, untuk jurnal LRA-nya perubahan SAL sejumlah 60 juta pada pendapatan retribusi daerah sejumlah 60 juta. Nah, untuk contoh selanjutnya yaitu Dinas Perhubungan menyetorkan hasil retribusi terminal ke Bendahara Umum Daerah sebesar 60 juta. Nah, maksudnya ini SKPD menyetorkan kepada PPKD. Nah, jurnalnya RK PPKD pada kas di bendaharawan pemerintah. Sedangkan pembukuan di PPKD-nya kas daerah atau RK PPKD sejumlah 60 juta pada RK SKPD sejumlah 60 juta. Selanjutnya meliputi akuntansi piutang. Apa itu akuntansi piutang? Hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Nah, hak tagih tersebut biasanya berasal dari kewenangan pemerintah daerah, misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Nah, meliputi jenis piutang dan pengakuannya piutang ini ada 4. Yang pertama, piutang pendapatan. Yang kedua, telah diterbitkan surat ketetapan. Yang ketiga, piutang lainnya. Dan yang keempat, telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Nah, untuk pencatatannya, piutang pada pendapatan laporan operasional. Nah, di sini ada contoh pada tanggal 1 Desember 2002, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan surat ketetapan pajak daerah bagi WP Bakso Sony sebesar 600 juta. Jurnalnya itu piutang pajak sejumlah 600 juta pada pendapatan pajak daerah sejumlah 600 juta. Nah, jurnal untuk saat membayar pajak kas atau kas daerah
sejumlah 600 juta pada piutang pajak. Untuk LRA-nya perubahan SAL pada pendapatan pajak daerah LRA. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.